Sekarang kita masuk ke ini terakhir ya. Oke. Terakhir ini adalah unsur kebudayaan. Jadi budaya itu kalau dianalisis ya, diuraikan itu ternyata memiliki unsur-unsur. Unsurnya ada berapa? Sudah saya katakan, mungkin kalau Anda Google akan ada yang menemukan ada 5 unsur, ada 6 unsur, 7 unsur, 10 unsur gitu kan. Iya, memang beda-beda. Itu belum semua, benar semua ya. Nah, tapi ini di sini saya akan membawakan yang punya Kluckhan dan Kuncharaningrat ya. Maaf, Kuncharaningrat ya. Ini ada 7 ya, yang secara universal lah, ini paling banyak yang paling banyak disepakati unsur kebudayaan ada 7. Jadi kalau mengatakan kebudayaan, Anda kebudayaan Jawa contohnya apa? Soalnya seni jatihan, benar seni, tapi itu hanya satu unsur saja yang Anda sebutkan biasanya. Kenapa tidak menyebutkan? Budaya Jawa contohnya adalah kita makan dengan tangan kanan, itu benar. Nah, itu masuknya ke sosial ya. Terus contohnya kita ada namanya apa? Kromoinggil. Nah, itu benar budaya Jawa. Ada namanya ada sih itu di menggunakan mata uang tetapi kayu gitu. Itu di ekonomi. Ada kita menggunakan alat menangkap ikan, apa sih yang pakai menggunakan bambu itu ya untuk menjebak ikan. Itu juga namanya teknologi, ini berarti ekonomi juga bisa ya. Tapi teknologi untuk ekonomi ini sebenarnya. Kemudian kita tahu, orang Jawa tahu bahwa ada musim-musim untuk bercocok tanam yang bagus kapan, bulan apa, itu namanya pengetahuan. Nah, itu kalau ditanya kebudayaan dari sebuah suku ya misalnya, jangan hanya merujuk selalu ke seni. Seni itu hanya satu dari 7 unsur kebudayaan ya. Oke, menarik kan? Maka kita akan coba dideskripsikan satu persatu. Pertama, nah ini kepercayaan. Unsur budaya yang pertama yaitu kepercayaan atau agama, bisa disebut agama. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan adalah keyakinan dari kita manusia bahwa ada entitas atau zat atau sesuatu yang besar yang menciptakan kita, mengontrol kita, dan bisa memberikan kita hadiah maupun hukuman. Nah, itu disebut kepercayaan. Terus ada istilah kepercayaan dan agama. Misal di kita kan ada agama dan kepercayaan. Apa bedanya? Bedanya sebenarnya kalau agama itu dia saya tadi mempercayai sesuatu, kemudian punya kitab suci, punya nabi, punya hari raya. Nah, itu jadi agama. Di Indonesia ada 6 ya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6. Nah, selain itu sebenarnya ada tidak sih? Ada, tapi itu namanya kepercayaan. Belum bisa disebut agama ya. Mungkin di masa depan kalau nanti ada yang memenuhi unsur-unsur agama tadi, salah satu kepercayaan itu berubah menjadi agama tersendiri. Ini contoh agama yang di sebelah sini ya, agama Buddha. Ini ada biksu-biksu di Borobudur, kalau tidak salah atau ya Borobudur. Kemudian yang di sini ada kejawen ya, kepercayaan. Kejawen sebagai kepercayaan. Kepercayaan yang lain ada, misal di Batak ada Parmalim, di Sunda ada Sunda Wewetan, kemudian di Bali juga ada. Di Bali kan Hindu kan agamanya, tetap mereka punya kepercayaan. Sebagian dari komunitasnya itu tidak menganut, mungkin KTP-nya Hindu ya, tapi di kenyataannya dia menganut Bali apa ya namanya, Bali Aga kalau tidak salah gitu kan. Jadi ada kepercayaan sendiri. Karena kalau di Bali itu ada dua unsur ya. Satu memang Bali pribumi asli, yang kedua Bali yang dari Majapahit atau dari Jawa. Tapi zaman dulu sekali ya. Bukan yang pendatang yang baru-baru ini. Pendatang kan bisa dari Jawa, dari Cina, dari mana. Tidak, itu pendatang tapi zaman tahun dulu, zaman Majapahit. Itu ya. Jadi seperti itu. Kepercayaan adalah keyakinan manusia akan adanya sesuatu yang besar yang menciptakan, yang mengontrol hidup kita, dan kita akan memberikan hadiah dan hukuman. Next, unsur yang kedua yaitu mata pencaharian atau ekonomi. Apa isi mata pencaharian? Ekonomi itu artinya adalah sesuatu kegiatan
yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan hidup ya. Untuk memenuhi kebutuhan ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhan ekonomi kan ada primer, sekunder, tersier. Primer itu makan, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Makan, tempat tinggal, sama ini baju. Itu primer ya. Primer berarti harus. Nah, jadi kalau Anda punya uang, Anda telanjang punya uang, apa yang harus Anda lakukan? Pertama makan dulu ya. Kalau belum makan dulu, harus makan dulu. Tuh, kemudian beli baju. Setelah beli baju, cari tempat untuk berteduh karena nanti malam akan tidur kan. Itu baru nanti primer. Primer itu sekolah gitu. Primer gitu kan. Dan sebagainya. Yang terakhir tersier itu atau kebutuhan mewah itu ya kalau lebih-lebihan baru Anda bisa. Misal baju HP sebenarnya HP itu kan ikutnya sekunder ya, menurut saya sekunder. Kalau ada yang mengatakan tapi kan primer tanpa bisa primer, tapi kalau Anda punya uang kemudian belum maksudnya itu untuk makan, beli beras atau beli HP, apa yang Anda dahulukan? Pertama pastikan ini kan untuk beli beras kan, artinya itu ada yang lebih primer. Nah HP sekunder penting ya. Kemudian beli HP-nya, HP hanya sekedar untuk jualan online atau untuk sekolah online. Oke, berarti untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Kalau Anda belinya yang mahal karena supaya lebih indah atau lebih canggih, itu berarti namanya tersier ya. Tapi kalau misalnya, Pak berarti beli HP mahal itu kebutuhan kemewahan. Tidak selalu. Kalau misalnya saya harus beli HP-nya iPhone misalnya. Kenapa? Karena iPhone itu saya untuk mengedit dan sebagainya untuk menghasilkan uang. Itu artinya menurut saya kebutuhan sekunder, bahkan bisa masuk ke sekunder karena itu untuk pekerjaan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kembali saya ulangi, maaf ya, ekonomi adalah segala bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi di situ ada aktivitasnya, kemudian tukar menukar, mata uangnya, itu masuk dalam ekonomi. Kemudian next berikutnya yaitu unsur budaya berupa teknologi atau peralatan. Contoh ini dalam kegiatan ekonomi ya, ini masuk ekonomi, tetapi ini ada kita menggunakan bajak. Oh maaf, definisi teknologi itu apa sih? Adalah sesuatu yang digunakan manusia, diciptakan manusia untuk mempermudah hidup manusia. Itu namanya teknologi. Dari sederhana dan bisa juga sampai teknologi canggih ya. Sederhana ya misalnya Anda pesawat sederhana itu teknologi kan, di IPA, pelajaran IPA SD. Untuk memotong apel menggunakan apa? Menggunakan pisau, itu teknologi sederhana. Pisau sekarang masih mending ya, maksudnya logam yang ditajamkan itu mending, agak semi canggih lah ya. Kalau dulu pisaunya pakai batu yang tajam itu, atau menggunakan mungkin bambu yang dipotong ya. Itu teknologi. Masa hanya seperti itu teknologi? Karena itu memudahkan hidup manusia. Jadi jangan Anda pikir kalau mendengar teknologi terus yang Anda pikiran HP canggih kemudian atau mesin-mesin yang di pabrik. Tidak hanya itu, memang teknologi yang sudah canggih, tapi teknologi itu sesuatu yang memudahkan kita, sesuatu namanya teknologi itu ya. Nah ini untuk bersama dengan sapi, ini teknologi juga, tapi sebelah kiri ini teknologi yang lebih canggih zaman now, menggunakan traktor. Sekarang lebih canggih lagi, traktornya pakai robot, tidak pakai manusia. Next, sekarang kesenian ini yang paling terkenal dan memang paling disukai oleh manusia. Unsur budaya bentuk kesenian. Kenapa? Kita ke definisi kesenian dulu. Kesenian adalah sesuatu yang diciptakan manusia atau yang dianggap manusia itu menarik, kemudian indah ya, indah, menarik, menyenangkan hati, itu namanya kesenian ya. Seni macam-macam, ini ada yang dia berupa seni suara, seni rupa, seni kriya kan, tari-tarian, seni gerak tubuh. Berarti yang sebelah kanan ini ada tari saman, ini berarti seni tradisional ya, seni daerah ya, nanti akan kita beri. Yang sebelah kiri ini adalah seni juga, ini unsur budaya ya, seni K-pop, ini berarti apa? Musik dan tari ya kan.
Baju juga bisa sih, fashion ya. Seni. Jadi budaya itu jangan Anda pikir budaya itu selalu mengacu pada masa lalu, zaman dulu jadul. Tidak, zaman kerajaan, zaman Angling Dharma, tidak. Sekarang pun ya budaya, jadi budaya pop kan namanya, budaya populer atau budaya zaman now ini kan. Contohnya seni saya contohkan K-pop itu kan juga seni kan, seni zaman now, zaman sekarang. Next, kemudian unsur budaya yang berikutnya yaitu pengetahuan atau sesuatu yang diketahui oleh sekelompok orang tertentu dan itu bisa mempermudah hidup ya. Jadi diketahui tapi tadi saya mencontohkan tentang pengetahuan tentang musim ya, tentang musim, bintang-bintang itu dipakai oleh nelayan untuk ke laut, pulang ke darat, kemudian mencarikan yang banyak kapan, itu pengetahuan kan, kalau tidak tahu tidak akan dilakukan. Kemudian yang saya contohkan di sebelah kanan ya, jamu, ini adalah pengetahuan tentang obat-obatan. Jamu ini pengetahuan, unsur budaya berupa pengetahuan tentang obat-obatan, ada di Jawa dan di suku lain kan ada, misal kita tahu bahwa kunyit ternyata bisa untuk menyembuhkan perut yang sakit. Nah, kita harus berterima kasih bahwa pengetahuan dari leluhur kita, jadi tahu. Kemudian dan sebagainya, ada jeruk nipis bisa untuk mengobati batuk kita. Jadi pengetahuan budaya berupa pengetahuan, kalau di zaman modern ya ini obat-obatan, jelas sekarang banyak obat-obat modern dan ini ada pengobatan berupa dengan operasi, dengan laser dan sebagainya itu. Jadi itu pengetahuan macam-macam ya. Ini yang sistem sosial atau organisasi masyarakat. Jadi ini adat istiadat, kebiasaan bisa lah. Pertama tentang bagaimana membentuk sekelompok manusia. Misal di Jawa kita kan berupa kerajaan ya, kerajaan, kemudian susunannya bagaimana raja, permaisuri, selir, kemudian rakyat jelata. Kemudian antara orang rakyat jelata dengan raja atau dengan bangsawan harus bagaimana, adatnya bagaimana, ritualnya bagaimana. Ritual ini ya berupa sosial ya, tapi ya bukan kalau yang ritual untuk mendewa-dewa atau mendapatkan perlindungan, mendapat dari bencana, itu ikutnya unsur yang kepercayaan ya. Jadi ini yang di sebelah kanan ini adalah sistem sosial Jawa ya, masih dipakai sampai sekarang. Kita misal sama yang lebih tua atau yang kedudukannya dianggap lebih tinggi, bangsawan terutama raja, kita harus hormat kan, harus di keraton ini bahkan misal kita jalannya itu harus sambil jongkok kan, seperti itu. Sistem sosial ini seperti itu, kebiasaannya adat istiadat seperti itu. Nah di sebelah kiri ini zaman now, sistem sosial zaman now, bahwa siapa yang misal status sosialnya paling tinggi ya berbeda dengan dulu raja, kalau sekarang seleb kan ya, atau yang cantik, yang ganteng itu dianggap derajatnya lebih tinggi kan, kalau bahasa orang good looking gitu kan. Makanya ada istilah good looking karena di budaya modern sekarang itu fisik atau penampilan itu kan yang nomor utama, yang nomor wahid kan, dan uang yang kedua. Jadi sistem sosialnya berbeda, kebiasaan juga zaman Jawa, zaman tradisional Jawa dengan zaman sekarang berbeda, ya kan, seperti itu. Sistem sosial. Yang ketiga adalah ketujuh kok tiga. Bahasa, unsur yang terakhir adalah bahasa, yaitu untuk berkomunikasi. Ya, dia bisa berupa tulisan. Bahasa itu kan bisa, kemampuan bahasa ada speaking, listening, reading, and writing kan. Jadi menulis, membaca, mendengar, dan berbicara. Ada contoh ini sebelah kanan ya, ini dulu kalau dalam menulis ya para raja-raja dulu itu, tapi menulis itu dulu, zaman dulu ya, yang saya tahu terutama di Jawa dan Sunda itu hanya orang-orang yang suci, yang kedudukannya mulia. Kalau tidak bermana ya, kalau di Hindu ingat ya, kasta yang nomor 1 dan 2. Jadi orang biasa, kita rakyat jelata tidak boleh kita menulis, karena menulis adalah perbuatan suci. Nah, menulis dulu di batu seperti ini, di prasasti seperti ini diukir. Saya tidak tahu bagaimana cara membuatnya, terutama yang kaki ini, membuat kaki ini apa? Dulu itu pakai semen ya, kemudian jadi batu. Saya kurang tahu ya, tapi ini menggunakan huruf Palawa atau Sangsekerta gitu kan, seperti itu kan.
di sini di Batu, di sini menceritakan tentang di sini dulu ada kerajaan bla 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 mengorbankan 1.000 sapi semacam itu. Kemudian sebelah kiri adalah ini bahasa zaman sekarang, kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi banyak yang dipakai anak muda zaman sekarang bahasa Indonesia dialek gaul ya di Jakarta, Jaksel ya terutama. Nah, ini seperti ini menggunakan tulisan dan emoticon ya ini ya, melet-melet seperti ini kan. Kalau dulu kita menggunakan ini tulisan dan kaki, tulisan dan gambar. Sekarang juga tulisan dan gambar, tapi bentuknya berbeda. Begitu unsur-unsur dari budaya. Alhamdulillah sudah